Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian. Harun ar-Rasyid adalah khalifah Bani Abbasiyah yang kelima. Masa kepemimpinannya sekitar 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Beliau terkenal dengan keadilannya. Sebelum menjadi khalifah, beliau sangat dekat dengan para ulama dan orang-orang yang zuhud. Di antara kerabatnya yang paling akrab adalah Sufyan As-Suri. Dikisahkan bahwa di saat beliau dilantik menjadi khalifah, semua ulama datang dan mengucapkan selamat kepadanya. Dan kepada mereka semua sang khalifah memberikan berbagai macam hadiah dari Baitul Mal. Berbeda dengan ulama-ulama lainnya, Sufyan As-Suri yang terkenal akrab lebih memilih absen pada acara tersebut, sehingga membuat Harun ar-Rasyid rindu akan seorang teman yang dulunya akrab dengannya. Lama menunggu, Sufyan As-Suri tak jua datang. Hal ini membuat Harun ar-Rasyid berat untuk menanggungnya. Akhirnya Harun ar-Rasyid pun berinisiatif untuk mengirim sepucuk surat kepadanya. Ia menulis di dalamnya, Bismillahirrahmanirrahim, Min Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin ila akhihi Sufyan bin Sa'id bin Al-Mundhir As-Suri. Dari Harun ar-Rasyid Amir Mukminin kepada saudaranya Sufyan bin Sa'id bin Mundhir As-Suri. Amma ba'du, wahai saudaraku, engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersaudarakan di antara orang-orang mukmin, dan Ia jadikan yang demikian itu pada jalannya. Dan ketahuilah bahwa aku telah mempersaudarakan engkau sebagai persaudaraan yang tak akan kuputuskan engkau darinya. Kecintaanku berkumpul denganmu di atas segala kecintaan. Jikalau tidak karena kalung jabatan ini mengikatkanku, niscaya aku akan mendatangi tempatmu, walaupun dengan merangkak, karena kecintaanku padamu yang terlalu dalam. Ketahuilah wahai Aba Abdillah, tiada seorang pun dari temanku dan temanmu melainkan telah berkunjung kepadaku dan mengucap selamat kepadaku atas jabatan yang berada di tanganku. Aku telah membuka pintu-pintu Baitul Mal dan memberikan harta-harta yang banyak kepada mereka. Dan sesungguhnya aku menunggu keterlambatanmu, namun engkau tak jua datang kepadaku. Dan aku tuliskan surat ini kepadamu karena sangat rindunya hatiku kepadamu. Dan engkau wahai Aba Abdillah mengetahui apa yang ada dalam agama tentang kunjungan orang-orang mukmin dan persaudaraannya satu sama lain. Maka apabila telah datang surat ini kepadamu, bersegeralah, bersegeralah. Tatkala surat itu selesai ditulisnya, lalu ia menoleh kepada orang-orang yang ada di sisinya. Rupanya mereka semua mengenal Sufyan As-Suri dan ketegasannya. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, saya memerlukan seseorang dari penjaga-penjaga pintu. Maka disuruh masuk seorang laki-laki yang bernama Ubad At-Talikani. Lalu Harun ar-Rasyid berkata kepadanya, wahai Ubad, ambillah suratku ini dan pergilah ke Kufah. Apabila engkau telah masuk ke kota itu, tanyakanlah yang mana kafilah Bani Sur. Kemudian tanyakanlah di mana Sufyan As-Suri. Apabila engkau telah menjumpainya, berikanlah suratku ini kepadanya, dan hafalkanlah dengan pendengaran dan hatimu semua yang dikatakannya, untuk kamu ceritakan nantinya kepadaku. Ubad lalu mengambil surat itu dan berjalan sehingga sampailah ia ke Kufah. Kemudian ditanyakannya kafilah As-Sur dan langsung menanyakan keberadaan Sufyan As-Suri. Ia berkata, di manakah Sufyan As-Suri itu? Lalu dijawabkan orang kepadanya, itu yang di dalam masjid itu. Ubad bercerita, lalu aku datang ke masjid. Tatkala Sufyan melihat aku, terus ia bangun dan berdiri, seraya mengucapkan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha penyayang dari syaitan yang terkutuk. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari seseorang yang datang mendatangiku. Ubad kembali bercerita, sungguh kalimat itu sangat melukai hatiku. Kemudian manakala ia melihat aku turun dari pintu masjid,
Ia langsung berdiri melakukan salat, padahal belum waktunya salat. Lalu aku masuk ke masjid. Tiba-tiba semua teman duduknya merundukkan kepalanya, seolah-olah mereka itu pencuri yang didatangi penguasa, lalu mereka takut akan siksaannya. Maka aku memberikan salam, namun tiada seorang pun yang mengangkat kepalanya kepadaku. Mereka menjawab salamku dengan ujung jari-jarinya. Maka senantiasalah aku dalam keadaan berdiri. Tak seorang pun dari mereka yang mempersilahkanku untuk duduk. Dan sungguh bertambahlah kegoncangan dalam diriku oleh kehebatan mereka. Lalu aku berkata, "Yang salat itu Sofyan kan?" Maka aku lemparkanlah surat itu kepadanya. Tatkala Sofyan melihat surat itu, bergoncanglah badannya, seolah-olah surat itu adalah ular yang datang kepadanya. Lalu ia rukuk, sujud dan salam. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam jubah, serta membungkus tangannya dengan kain. Lalu membalikkan surat itu dan melemparkannya ke belakang, seraya berkata, "Ambilkanlah surat itu dan bacakanlah isinya. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah untuk menyentuh sesuatu yang telah disentuh oleh orang-orang yang zalim." Ubad berkata, kertas itu lalu diambil oleh sebagian mereka. Keadaannya seakan-akan orang yang takut dari mulut ular yang akan mematuknya. Kemudian dibukanya dan dibacanya. Sufyan menghadapi surat itu dengan tersenyum, sebagai senyuman penuh keheranan. Tatkala yang membaca surat itu selesai dari membacanya, lalu Sufyan berkata, "Balikkan kertas itu dan tuliskan kepada si zalim itu pada belakang suratnya." Lalu ada orang yang berkata, "Wahai Aba Abdillah, dia itu seorang khalifah. Seandainya kita tulis di atas kertas yang baru bagaimana?" Sufyan menjawab, "Tulislah kepada orang zalim itu pada belakang suratnya. Kalau kertas itu diusahakan dari yang halal, maka akan dibalaskan amalannya. Kalau diusahakannya dari yang haram, maka akan dimasukkan dia dalam neraka. Dan tidak satu pun yang disentuh orang zalim tinggal bersama kita." Lalu orang itu bertanya, "Apa yang akan kami tulis?" Sufyan menjawab, "Tulislah, Bismillahirrahmanirrahim. Minal Abdil Mudnib Sufyan bin Sa'id bin Munzir As-Suri ilal Abdil Maghrur bil Ma'al Harun Ar-Rasyid." Dari hamba yang berdosa Sufyan bin Sa'id bin Al-Munzir As-Suri kepada hamba Allah yang tertimpa angan-angan Harun Ar-Rasyid yang telah dicabutkan kemanisan imannya. Amma ba'du, sesungguhnya aku menulis surat ini kepadamu. Aku beritahukan kepadamu bahwa aku telah memutuskan tali perhubungan dengan engkau dan telah memotong tali kecintaanmu, dan aku marah akan jabatan kekhalifahanmu. Engkau telah menjadikan aku saksi terhadap apa yang engkau tulis dalam suratmu tentang seranganmu terhadap Baitul Mal orang-orang Islam. Engkau telah membelanjakannya pada bukan haknya dan telah menghabiskannya pada bukan hukumnya. Kemudian engkau tak rela aku menjauhimu, sehingga mengirimkan sepucuk surat kepadaku. Sesungguhnya aku dan teman-temanku telah menyaksikan pembacaan surat engkau, dan akan kami tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok. Hai Harun, engkau telah merampas Baitul Mal Muslimin. Adakah rela terhadap perbuatanmu oleh mu'allaf yang baru masuk Islam, amil-amil zakat di bumi Allah, orang-orang berjihad, dan Ibnu Sabil? Adakah reda yang demikian itu oleh ahli-ahli Quran, ahli-ahli ilmu, perempuan-perempuan janda, dan anak-anak yatim? Adakah reda yang demikian oleh orang-orang yang banyak dari rakyat engkau? Ikatlah sarungmu, wahai Harun. Sediakanlah setiap pertanyaan akan jawabannya. Ketahuilah engkau akan berdiri di hadapan Hakim yang Maha Adil. Sesungguhnya engkau telah mendatangkan bahaya terhadap dirimu, karena telah dicabutkannya darimu kemanisan ilmu dan zuhud, kelezatan Al-Quran, dan duduk dengan orang-orang pilihan. Engkau rela dirimu menjadi orang yang zalim,
dan menjadikannya sebagai imam bagi orang-orang yang zalim. Wahai Harun, engkau duduk di atas kursi kebesaran, memakai kain sutra, memasang tabir pada pintu engkau, seolah-olah menyerupakan dirimu dengan Tuhan sekalian alam. Kemudian engkau tempatkan tentara-tentara yang zalim pada setiap pintu engkau. Mereka berbuat kezaliman namun tak pernah insaf. Mereka meminum khamar dan memukul peminum khamar. Mereka berzina dan menghukum orang-orang yang berzina. Mereka mencuri dan memotong tangan yang mencuri. Apakah hukuman-hukuman ini tidak berlaku atas dirimu dan diri mereka sebelum engkau menghukumi orang lain? Maka bagaimanakah engkau besok, hai Harun, apabila dipanggil oleh pemanggil dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kumpulkanlah mereka yang zalim serta penolong mereka. Lalu pemanggil itu membawa engkau ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua tangan engkau dirantaikan ke lehermu. Tiada yang melepaskanmu selain keadilanmu. Orang-orang zalim itu di sekelilingmu, dan engkau menjadi imam bagi mereka menuju ke neraka. Wahai Harun, engkau akan melihat kebaikan engkau dalam timbangan orang lain, dan kejahatan orang lain dalam timbanganmu. Sungguh bahaya di atas bahaya. Maka jagalah wasiatku ini dan ambillah pengajaran darinya. Aku menasihatimu, dan tak ada satupun yang tersisa dari nasihatku. Takutlah kamu kepada Allah tentang rakyat engkau, dan baguskanlah kekhalifahanmu di atas mereka. Ketahuilah bahwa jabatan ini jika kekal bagi orang lain, niscaya tak akan sampai kepadamu. Begitu juga dunia, ia akan berpindah dari seseorang ke orang lain. Di antara manusia ada yang mencari pembekalan, dan ada yang merugi dunia dan akhirat. Dan aku menilai engkau bagian dari yang rugi dunia dan akhirat. Janganlah kau coba-coba tulis surat kepadaku sesudah ini, maka aku tak akan menjawabnya. Wassalam. Ubaid berkata, lalu Sufyan mencampakkan surat itu kepadaku dengan terbuka dan tiada distempel. Maka aku ambil surat itu dan pergi ke pasar Kufah. Dalam hatiku telah tersentuh dengan pengajarannya. Lalu aku berseru, wahai penduduk Kufah, siapakah yang mau membeli orang yang lari dari Allah kepada Allah? Lalu mereka hadapkan kepadaku dinar dan dirham. Maka aku berkata, aku tiada memerlukan kepada harta benda. Akan tapi aku menginginkan baju jubah dan baju luar dari kapas. Ubaid meneruskan kisahnya, lalu diberikan kepadaku yang demikian, dan aku buka pakaian yang ada di tubuhku, yang telah aku pakai bersama Amirul Mukminin. Dan aku pun pulang mengendarai kuda yang aku bawakan dulu, sehingga sampailah aku di gerbang Amirul Mukminin dengan kaki yang telanjang. Lalu aku pun diejek oleh orang-orang yang ada pada pintu khalifah. Kemudian diizinkan aku masuk. Maka tatkala aku masuk ke tempat khalifah dalam keadaan seperti itu, ia bangun dan duduk, lalu bangun. Seraya memukul kepala dan mukanya dengan kesedihan, ia berkata, bermanfaatlah seorang utusan dan kecewalah orang yang mengutus. Apalah bagiku dunia, apalah bagiku dunia. Kerajaan akan hilang dariku dengan segera. Kemudian aku serahkan surat itu kepadanya dengan terbuka sebagaimana diserahkan kepadaku. Lalu Harun perlahan membacanya. Air matanya berderai dari kedua matanya. Ia membacanya dengan terisak-isak. Maka berkatalah sebagian orang yang duduk bersamanya, wahai Amirul Mukminin, Sufyan telah terlalu berani denganmu. Kenapa tidak engkau beratkannya dengan besi dan memasukkannya ke penjara, agar menjadi contoh bagi rakyat-rakyat lainnya? Harun menjawab, tinggalkanlah kami wahai budak-budak dunia. Siapakah yang rencana engkau ta'zir? Siapakah yang rencana engkau binasakan? Sesungguhnya Sufyan adalah manusia langka. Biarkanlah Sufyan dengan keadaannya yang demikian. Kemudian senantiasalah surat Sufyan ini di sisi Harun ar-Rasyid. Ia selalu membacanya pada setiap salat yang beliau kerjakan, sehingga beliau diwafatkan. Begitulah cara Sufyan As-Suri menasihati seorang khalifah tentang besarnya beban amanah yang ada di pundaknya. Semoga nasihat Sufyan As-Suri menjadi pelajaran buat kita semua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab.